Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngawal Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun Twitter @penjahatklausa. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kampung Gaib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan jangan lupa follow akun Twitter penulis. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Jangan melanggar pantangan apapun saat berkunjung di suatu tempat jika tidak mau celaka. Kisah sekelompok pendaki yang ingin menikmati liburan, namun rasa penasaran membuat mereka mengalami kejadian mengerikan. Perkuliahan semester 2 telah usai, dan untuk mengisi libur panjangnya, Diki, Rido, Laras, dan Meli berencana mengadakan acara camp ke puncak Gunung Lawu. Memang sudah jauh hari mereka berencana untuk pergi ke sana karena penasaran dengan warung Mbok Yem yang berada di atas gunung. Diki pacarnya Laras dan Rido pacarnya Meli. Dua pasangan kekasih itu sama-sama suka touring ke tempat yang masih asri untuk sekedar melepas penat. Suka tantangan dan suka dengan suasana baru. Ya, itulah mereka. Terlihat mereka berempat lagi sibuk memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi mobil. Sesaat setelah beres packing semua barang, akhirnya mobil melaju kencang membawa keempat pemuda-pemudi itu menuju ke tempat yang mereka idam-idamkan sejak dulu. Mereka start dari Semarang dan 5 jam perjalanan mereka tiba di suatu desa di kaki gunung. Mobil pun berhenti. Mereka rencananya mau bertemu kepala desa untuk menitipkan mobilnya, karena mobil gak mungkin bisa dibawa naik gunung, dan jalan mobilnya pun cuma sampai desa itu. Sesaat mereka pada diam sambil melihat-lihat suasana desa yang tertata rapi. Rumah kayu yang saling berhadapan dengan dinding anyaman kulit bambu yang unik. Jalan kampung yang terjal berliku naik turun. Di belakang kampung terlihat hamparan sawah nan luas menyusun ke bawah di tebing berbukit, menambah kesejukan panorama alam. Sesekali terdengar suara hewan dan binatang peliharaan saling bersahutan. Hiruk pikuk kota terganti ketenangan. Ah, begitu menyenangkan bukan suasananya? Selagi mereka merasakan suasana desa, terlihat ada seorang petani lewat. Maaf Pak, saya mau nanya, kalau rumah Pak Kades di mana ya? Diki bertanya. Oh, itu Den, yang pagarnya warna biru. Memangnya Aden mau ngapain? Petani itu menjawab dan balik bertanya. Ini Mang, kami mau menitipkan mobil kami di sini dan kami mau naik ke puncak gunung, mau camping. Jawab Diki. Oh gitu. Oh iya Den, hati-hati ya kalau ke sana. Ada hutan yang dipagar dekat dengan puncak. Kalau bisa jangan ngecamp di situ ya. Agak jauhan dikit, ujar petani itu. Memang kenapa Pak? Apa puncak gunung ini angker ya Mang? Meli yang sedari tadi hanya mendengarkan pun bertanya. Enggak juga Neng, ya hanya hutan itu aja Neng. Hutannya enggak luas, cuma sengaja dipagar sama Bapak Kuncen penjaga gunung di sini. Dan ada larangan masuk ke situ. Saya juga enggak tahu jelas apa sebabnya Neng. Tapi yang pasti, semua warga di sini harus bilang ke setiap orang asing yang mendaki atau bercamping.
supaya mematuhi larangannya, tutur petani itu. Kami semua pun penasaran dan saling tatap satu sama lain dengar penjelasan petani itu. "Oh gitu ya Pak," kata Meli. "Ya Neng, kalau gitu saya permisi dulu," kata petani itu dan langsung meninggalkan mereka berempat. "Iya Mang, terima kasih ya sudah mengingatkan." Diki menganggukkan kepala sambil mengerutkan alisnya. "Gimana nih Dik? Apa kita naik aja atau pulang lagi ke Semarang?" "Masa iya kita pulang lagi? Lagian tuh si bapak nakut-nakutin kita aja. Bikin gak mood ngelanjutin pendakian." Rido menggerutu heran dan sedikit pesimis. "Ya kita jadi dong. Gak ada salahnya kita nurutin apa kata si bapak. Kan si bapak hanya bilang jangan memasuki hutan yang dipagar. Udahlah, jangan pada parno kalian. Mending sekarang kita temui dulu Pak Kades. Kita nitipin mobil sambil kita bahas kata si bapak tadi," kata Diki. "Ya sudah kalau begitu, gimana baiknya aja." Rido, Meli, dan Laras pada menganggukkan kepala dan mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah kepala desa yang tidak jauh dari tempat mereka bertemu petani tadi. Setelah sampai di rumah Pak Kades dengan rumah joglo dan halaman yang luas, mereka pun mencoba mengetuk pintu. Ternyata Pak Kades sendiri yang buka pintu. "Maaf, apa benar ini rumah Pak Kades?" Dengan nada sopan Diki bertanya. "Iya, saya sendiri. Ayo silakan masuk. Kita bicara di dalam saja." Dengan ramah Pak Kades mempersilakan mereka masuk. "Ada apa ya? Dan kalian dari mana?" tanya Pak Kades dengan nada lemah lembut, sopan dan berwibawa. "Kami dari Semarang Pak. Datang ke sini mau camping ke puncak Gunung Lawu. Kalau nggak keberatan, kami mau menitipkan mobil kami di sini untuk beberapa hari. Apakah diperbolehkan Pak?" kata Diki. "Oh tidak bisa. Tidak bisa di dalam rumah maksudnya. Silakan saja. Pekarangan rumah saya luas kok. Kayaknya untuk 4 mobil juga masuk." Seraya bercanda Pak Kades mengizinkan. "Terima kasih Pak. Kami cuma bawa 1 mobil kok Pak," jawab Diki dengan senyum. "Emangnya kalian cuma berempat? Apa yakin kalian gak takut camping hanya 4 orang?" tanya Pak Kades. "Enggak Pak, kami sudah terbiasa camping berempat kok Pak. Kemanapun entah ke pantai ataupun ke gunung," jawab Diki. "Oh gitu, oh iya satu lagi. Di sana nanti kalau sudah sampai puncak, kalian jangan mencoba masuk hutan yang dipagar. Entah apa alasannya, yang pasti itu demi keselamatan kalian. Kalau mau camping, lebih baik agak jauh dari hutan itu," tutur Pak Kades. "Iya Pak, kami sudah tahu dari Pak Tani yang lewat tadi," jawab Diki. "Oh gitu, ya sudah, selamat mendaki. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan kembali lagi," kata Pak Kades. Akhirnya mereka pun berpamitan berangkat menuju puncak gunung. Langkah demi langkah terayun naik turun bukit-bukit kecil, mendaki tangga alam dan bebatuan terjal dan curam. Sesekali mereka menghela nafas, berhenti sejenak dan melanjutkan kembali. Berbagai pemandangan menakjubkan terpampang tepat pada mata. Suatu mahakarya Tuhan yang sangat luar biasa. Tak lupa foto-foto epik singgah di galeri ponsel mereka masing-masing. Pos-pos pendakian dilalui tak terasa perjalanan sudah memakan waktu hampir 8 jam. Dan waktu menunjukkan pukul setengah 4 sore. Dan spot warung Mbok Yem sudah tinggal beberapa langkah lagi. Mereka berempat pun beristirahat sejenak sembari menikmati kopi yang bisa dibeli di warung Mbok Yem itu. Sesekali ngobrol dengan pendaki lain, berbagi cerita tentang pengalaman pendakian yang telah dihatamkan. Begitu menyenangkan dan menghangatkan bukan? Tak terasa sudah 1 jam berlalu begitu saja, terlena dengan momen-momen menenangkan raga. Mereka berempat akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak. "Kenapa tidak menginap di sini saja?" kata salah satu pendaki. "Enggak mas, puncak saja," kata Diki.
Akhirnya mereka berpamitan dengan para pendaki yang sedang mengistirahatkan di warung Mbok Yem dan segera melanjutkan perjalanan. Hanya bermodal senter, syal, kehati-hatian, dan tekad yang kuat, mereka berempat sampai ke puncak dengan waktu setengah jam. Sepertinya tempat ini cocok buat kita mendirikan tenda. Hanya tempat inilah yang dekat dengan air, kata Laras sambil melihat aliran air yang mengalir dari bebatuan. Tak jauh dari tempat itu memang terlihat hutan yang dikelilingi pagar. Dik, mungkin hutan itu yang Pak Kades maksud. Rido bicara sambil matanya melihat ke arah hutan itu. Ya dok, padahal hutannya nggak ada yang aneh ya. Masih sama kok sama hutan yang lain, jawab Diki. Bener Dik, mungkin warga desa aja yang penakut. Ya mungkin di hutan itu ada ular atau hewan buas sekali ya. Makanya dipagar, kata Rido. Hus, lo sok tahu. Diam lo. Di sini lo jangan asal bicara. Jangan asal ngide lah, kata Diki mengingatkan. Ya iya, tapi Dik, apa nggak terlalu dekat dengan hutan itu jika kita mendirikan tenda di sini? Tanya Rido. Nggak apa-apa kayaknya, soalnya kita masih berada di luar pagar hutan itu. Lagian, jarak kita kan masih jauh ke hutan sana. Diki meyakinkan Rido. Woi, kok pada ngobrol? Cepet dong bikin tenda, hari udah mulai sore nih. Laras dan Meli teriak-teriak. Iya iya, sambil berpaling dari hutan yang sedari tadi dilihatnya. Diki dan Rido bergegas ke arah Meli dan Laras. Karena memang sinar mentari sudah mulai mengingkari bumi. Akhirnya mereka pun berbenah membuat tenda. Setelah selesai, kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar. Meli dan Laras membuka perbekalan makanan dari tas dan menatanya di tenda agar mudah diambil saat dibutuhkan. Begitu menjelang malam, api unggun pun dinyalakan. Mereka berpasangan duduk di depan kobaran api. Diki yang memainkan gitar kecil yang dibawanya dari Semarang, terus bernyanyi memecahkan keheningan malam. Tawa, canda, seru-seruan, ejekan, dan banyolan terlontar dari keempat insan yang sedang bersukacita itu. Sesekali rayuan gombal khas anak-anak muda terlontar dari masing-masing bibir. Sesaat sudut mata Diki menoleh ke arah hutan yang tadi dipagar, dan sesuatu terlihat olehnya. Kok itu kan? Telunjuk jari Diki menunjuk ke arah hutan itu, tanpa berkata jelas apa maksudnya. Rido, Laras, dan Meli pun melihat apa yang Diki tunjuk, dan terbelalak dengan apa yang mereka lihat. Sungguh mereka sangat kaget luar biasa. Di hutan yang berada di dalam pagar itu terlihat banyak rumah, seperti suatu perkampungan kecil yang sangat asri dan bangunan-bangunan kuno berhias ornamen-ornamen kejawen. Nyala listrik menerangi setiap rumah seperti benar-benar ada penghuninya. Tiba-tiba Rido berbicara. Itu memang perkampungan. Mungkin tadi sore kita hanya melihat pohon-pohon besar tanpa melihat ke bawahnya. Sekarang terlihat. Ya karena adanya lampu listrik yang nyala. Bener gak? Iya sih, tapi kita harus ingat sama ucapan Pak Kades dan petani tadi, jawab Diki. Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Lagian tuh, kampung emang seharusnya dipagar. Kalau nggak dipagar, nanti ada kecoa masuk. Meli nimbrung. Omongannya nggak jelas penuh candaan. Meli serius dong. Kita mungkin lagi berhadapan sama gaib. Laras yang pendiam sedikit membentak Meli. Lagian kalian yang dibahas itu mulu. Kita kesini kan mau seneng-seneng, bukan mau uji nyali. Mungkin itu kampungnya Mbok Yem tadi. Meli cemberut manja. Oh iya Mel, antar aku yuk. Aku gerah nih pengen mandi. Aku gak bakalan bisa tidur kalau belum mandi. Laras mengalihkan pembicaraan. Ya udah yuk, aku juga mau mandi ah.
Meli dan Laras pun beranjak menuju aliran air yang lumayan deras. Kemudian mereka mandi. Diki dan Rido masih tertegun. Sesekali mata mereka melihat ke arah kampung itu. Dik, lo berani gak mendekati kampung itu? Kita lihat di balik pagar aja untuk cari tahu. Itu kampung beneran atau hanya hutan? Kata Rido. Saraf lo, enggak ah. Diki memalingkan wajahnya. Kenapa? Lo takut? Ayolah. Lagian kita kan nggak masuk pagar. Kita kesini kan mau mencari hal yang baru. Jarang-jarang loh ada kesempatan buat kita untuk tahu kenapa dilarang keras masuk ke situ. Bujuk Rido bersemangat. Enggak ah. Lagian lo jangan bermain-main dengan hal yang kayak gini dok, kata Diki. Bukannya gue takut, tapi gue hanya ingin mematuhi peraturan yang berlaku. Kita tuh di sini hanya tamu dok, sambungnya. Alah, bilang aja lo takut. Gue penasaran dik. Kalau lo takut, biar gue pergi sendiri aja. Gue yakin bahwa itu memang benar rumah penduduk di sini. Gak ada angker-angkernya tahu. Lonya aja yang terlalu mendramatisir keadaan, kata Rido semakin bersemangat dan keras kepala. Lo jangan terlalu kepo dok. Ini bukan Jakarta tahu. Ini hutan. Ingat lo, kata Diki. Justru di Jakarta nggak ada yang kayak gini dik. Makanya gue pengen cari tahu, sahut Rido. Capek ya ngomong sama lo, nggak ada habisnya. Terserah lo ah, mau gimana juga. Diki pun kesal. Widih, malah naik darah. Biasa aja dong. Lagian gue cuma bercanda. Gue juga sama takut kali, kata Rido. Terserah lu ah. Yaudah, gue mau mandi dulu, nyusul cewek gue. Diki pun beranjak pergi. Tunggu, gue ikut. Rido pun ikut berdiri dan lari mengejar Diki. Setelah mereka semua pada mandi, kemudian mereka kembali berkumpul di hadapan api unggun yang masih menyala. Kita masak dulu ya, buat makan malam, kata Meli sambil melihat Laras. Ayo. Laras menganggukkan kepala dan bergegas masuk ke tenda untuk mengambil perlengkapan masak. Akhirnya mereka pun masak makanan yang mereka bawa. Membakar ayam kampung, bakar ikan, sambal saus pedas, serta makanan lainnya yang mereka bawa. Memang mereka sangat totalitas saat melakukan perjalanan kemanapun. Setelah pada matang dan siap santap, mereka pun makan bersama. Kok sudah makan malah ngantuk ya? Rido menguap. Tidur ah. Rido beranjak menuju tenda meninggalkan ketiga temannya. Dasar SMK lu. Sudah makan kabur. Beresin dong ini semua. Diki menggerutu sambil matanya melihat Rido yang berjalan tanpa komentar. Ya udah Mel, kalau lu ngantuk, tidur aja sama Laras. Kalau ada apa-apa teriak aja ya. Aku di tenda sebelah sama Rido, kata Diki kepada Meli. Iya Mel, yuk tidur ah. Capek banget nih badan. Laras mengajak Meli yang lagi asik mainin kayu yang terbakar. Yuk, Meli pun berdiri. Oh iya Dik, lu tidur juga dong. Gak takut lu sendirian di luar? Laras menatap Diki. Iya bentar lagi. Belum ngantuk, jawab Diki. Ya udah, aku tidur duluan ya. Selamat malam sayang. See you. Jangan malam-malam tidurnya ya, kata Laras kepada Diki. Laras dan Meli pun beranjak menuju tendanya, meninggalkan Diki yang masih mainin asap rokok yang mengepul di bibirnya. Sesekali mata Diki melihat ke arah kampung itu. Dalam pikirannya, dia benar-benar yakin kalau tadi sore dia melihat sangat jelas bahwa kampung itu hutan. Selagi dia duduk, tiba-tiba tengkuknya ada yang meniup. Serentak Diki memegang tengkuknya dan menoleh ke belakang.
tapi tidak ada siapa-siapa. Pandangannya kembali tertuju ke kampung itu. Keningnya sedikit mengerut saat dia samar-samar melihat anak-anak yang lagi pada bermain. Terlihat dari kejauhan, anak-anak itu seperti bermain kelereng. Ada yang sedang bermain enggang, dan yang lain sedang bercengkrama satu sama lain. Kok bisa ya main kelereng jam segini? Ini kan hampir jam 10 malam. Aneh, kenapa orang tuanya membiarkannya ya? Umam Diki heran. Perlahan Diki berdiri dan tak melepas pandangannya. Entah ada tarikan apa sehingga dia seakan terhipnotis ingin melihat lebih dekat. Langkah demi langkah terayun pelan, sedikit demi sedikit mendekati pagar yang mengelilingi kampung itu dan hingga sampailah Diki di balik pagar. Pandangannya pun terus memperhatikan anak-anak itu. Tiba-tiba terlihat di salah satu rumah, seorang wanita lagi asik menyisik kutu di kepala teman wanita yang satunya lagi. Layaknya ibu-ibu kampung yang lagi ngerumpi di siang hari sambil duduk di depan rumah. Astaga, kok bisa ya? Diki merasa heran. Kenapa tengah malam di kampung ini kayak waktu di siang hari? Kemudian dia dikagetkan dengan penglihatannya lagi. Dia melihat seorang kakek tua sedang mengeluarkan kambing dari kandang dan menggiringnya seakan mau pergi menggembala. Dan tepat di hadapannya juga terlihat seorang ibu-ibu sedang menyapu di halaman rumahnya dengan sapu lidi. Sesaat ibu itu berhenti menyapu. Dia terdiam. Rupanya si ibu merasakan kehadiran seseorang yang memperhatikannya. Serentak, ibu-ibu itu menoleh ke arah Diki. Diki merasa kaget luar biasa. Muka ibu itu pucat pasi, matanya melotot tajam dan dengan senyum yang menyeringai. Diki pun mundur beberapa langkah menjauhi pagar, kemudian membalikkan badan dan lari ke arah tenda. Begitu masuk ke dalam tenda, dia tak melihat Ridho. Nafasnya masih terengah naik turun. Lah, kok Ridho kemana? Dok, dok, lo kemana dok? Gumam Diki dengan panik. Kemudian Diki keluar dan masuk ke tenda Laras dan Meli. Mel, Ras, Ridho gak ada. Kemana ya? Tanya Diki. Aku ngantuk ah, jawab Meli sambil matanya tetap terpejam. Mel, serius, Ridho gak ada. Ras, bangun sayang. Ada yang gak beres. Ridho menghilang. Kita harus cari Ridho, kata Diki menegaskan. Emangnya Ridho kemana? Meli dan Laras pun terbangun. Mereka bertiga pun keluar untuk mencari Ridho. Mereka lalu berteriak-teriak memanggil nama Ridho. Sayang, kamu kemana sih? Kok nggak bilang-bilang? Meli pun menangis-nangis. Aku curiga Ridho pergi ke kampung itu. Ya, Ridho masuk ke hutan. Sambil melihat Meli dan Laras, Diki berbicara. Kenapa kamu yakin? Kan kita udah dilarang untuk masuk ke hutan itu. Meli bertanya dengan menangis. Entah, aku cuma curiga saja. Masalahnya, aku juga yang tak ingin tahu. Seakan ada yang hipnotis dan menarikku untuk menuju ke sana. Apalagi Ridho. Saat tadi kalian mandi, dia mengajakku melihat ke balik pagar kampung itu. Dia penasaran banget, tapi aku menolaknya. Tutur Diki. Kok dia nekat sih Dik? Kan sudah tahu ada larangan masuk ke sana. Masih mau tahu aja. Kepo amat sih Bebek. Meli nangis lagi. Ya udah, yuk kita lihat ke sana. Mumpung belum lama. Kita jangan membuang waktu, ajak Diki. Akhirnya mereka bertiga berjalan setengah lari ke arah pagar kampung itu. Sesampainya di sana, mata Meli, Laras, dan Diki terbelalak. Memang benar, Ridho lagi berjalan menuju pintu pagar itu. Namun anehnya, mata Ridho terpejam dan kepalanya sedikit miring, seakan masih tertidur lelap. Ridho, berhenti, jangan masuk. Lu sadar dok, teriak Diki. Namun sayang sekali, Diki tak mampu menahan Ridho yang membuka pagar itu dan masuk. Beb, jangan, berbahaya tahu. Meli teriak. Nafasnya terengah kecapean karena lari mengejar Ridho.
Namun mereka bertiga terhenti di depan pintu pagar karena Ridho terlanjur masuk. Dik, gimana nih? Aku nggak mau terjadi apa-apa sama Ridho. Meli bertanya cemas. Tenang Mel, siapa tahu Ridho keluar lagi. Kita tunggu di sini aja. Jawab Diki menenangkan. Sudah 1 jam berlalu, namun Ridho tak kunjung keluar. Aku nggak mungkin diam kayak gini Dik. Aku takut jika terjadi apa-apa sama Ridho. Aku akan melakukan apapun buat dia. Sudah 1 jam lewat Ridho gak balik. Kalau begini, mau gak mau aku harus masuk menyusulnya, kata Meli. Mel, lo harus tenang. Diki berdiri dan menghalangi Meli yang hampir saja lari masuk pintu pagar. Lu cemas, sama, kita juga cemas. Walau bagaimanapun, Ridho teman baikku juga. Kamu harus tenang. Kita akan cari pertolongan ke warga desa, kata Diki untuk menenangkan Meli. Kapan Dik? Lama tahu. Dari sini ke desa kan jauh, tanya Meli. Iya Mel, tapi kalau lo masuk juga, belum tentu lo bisa menolong Ridho. Ingat Mel, yang kita hadapi adalah hal gaib. Hanya orang yang bikin pagar ini yang tahu harus bagaimana. Percayalah sama aku. Diki menegaskan. Serentak, Meli mendorong Diki hingga Diki terjatuh. Enggak, aku harus masuk. Apapun yang terjadi, aku nggak peduli. Kalau lu mau cari pertolongan, pergi aja. Itu juga kalau lu peduli sama aku dan Ridho. Meli kemudian lari dan masuk ke pintu pagar yang masih terbuka. Meli, Laras teriak. Lu jangan nekat Mel. Laras nangis sambil tangannya membangunkan Diki yang terjatuh. Kenapa jadi kayak gini Dik? Aku takut mereka kenapa-napa. Laras berkata dengan cemas. Kamu harus tenang Ras. Sebaiknya kita segera pergi cari pertolongan warga desa. Kita akan temui kuncen yang membuat pagar ini, tegas Diki. Ini kita udah di puncak Dik. Lo gak inget, kita jalan dari pagi hingga sore tuh berapa jam. Ingat, kita udah di puncak. Bentak Laras. Ayo Ras, kita pergi. Gak ada waktu lagi. Nanti di Mboyem kita bisa minta bantuan. Tangan Diki pun memegang erat tangan Laras. Kemudian mereka lari terburu-buru kembali ke tenda untuk membawa senter dan mereka pun langsung turun gunung. Udara dingin menusuk tulang dan rasa lelah tak menyurutkan Dika dan Laras untuk menuruni gunung. Entah tubuh terluka seperti apa yang mereka dapat, tersandung batu dan tergores ranting pohon yang tajam, tetap mereka terabas berlari tanpa henti. Setelah berlari cukup lama, Dik, perasaan kita gak ketemu warung Mboyem yang tadi sore kita istirahat Dik, kata Laras saat berhenti sejenak. Iya juga ya, padahal kita sudah hampir 1 jam berlari. Sambung Diki sembari melewati jalan ke kiri saat menemui persimpangan. Mereka terus berlari untuk mencari warung Mboyem itu. Kabut yang menghalangi pandangan masih tetap dihajar demi keselamatan teman yang sedang ditawan makhluk halus. Aduh! Teriak Laras ketika ia tersandung sesuatu yang menghalangi langkahnya. Ras, kamu gak apa-apa Ras? Tanya Diki. Bisa kalian bayangkan bukan suasananya? Saat Diki mencoba menyorotkan lampu senter yang ia bawa ke benda yang menghalangi langkah Laras. Astaga, Ras, ini kan makam Ras. Kita di pos 4 Ras, kata Diki dengan panik. Dik, masa kita salah arah Dik? Kita salah arah. Perasaan bener jalurnya, kata Laras. Ya udah Ras, jangan panik. Kita balik arah dan ambil kanan nantinya, jawab Diki sembari menenangkan diri dan mencoba berpikir positif. Mereka pun putar arah,
dan terus berlari menuju Mbok Yem. Beberapa saat kemudian mereka sampai. "Mas, tolong teman kami mas," pinta Diki dengan nada ngos-ngosan setelah berlari. "Ada apa mas? Apa yang terjadi dengan teman mas?" tanya salah satu pendaki dengan wajah penasaran. Diki pun menjelaskan dengan detail kejadian yang menimpa temannya di puncak gunung itu. Tiba-tiba si pemilik warung berkata, "Mas, kamu harus segera turun temui tim SAR dan Pak Kepala Desa. Mereka tahu apa yang harus dilakukan." Laras dan Diki pun saling bertatapan penuh kepanikan, seakan berpikir percuma minta bantuan ke Mbok Yem. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuju ke base camp untuk meminta bantuan. "Kenapa jadi seperti ini sih, Dik? Kenapa seperti ini?" keluh Laras terus-menerus sepanjang jalan. Memang benar, kalau dalam kepanikan hal-hal mustahil bisa terwujud. Pendakian dari bawah menuju puncak yang memakan waktu hampir 8 jam, turun dengan berlari hanya ditempuh dengan waktu 4 jam. Entah tersandung, terguling, tergores ranting tidak mereka hiraukan. Mereka berdua pun sampai ke perkampungan jam 2 pagi. Start awal pendakian dan mencari rumah kepala desa. Setelah beberapa kali menyusuri jalan kampung, akhirnya mereka menemukan rumah Pak Kadis itu. Suasana sungguh sepi dan mencekam saat itu. "Permisi Pak," Diki mengetuk pintu. "Iya," jawab Pak Kades sambil membuka pintu. "Kalian?" sambung Pak Kades dengan kaget. "Iya Pak, tolong teman kami Pak." Tanpa basa-basi, Diki langsung meminta tolong. "Memang kenapa dengan teman kalian?" tanya Pak Kades heran. "Kedua teman kami masuk ke hutan yang di batas pagar itu Pak," jawab Diki. "Waduh, Bapak kan sudah peringatkan, jangan masuk tempat itu," kata Pak Kades. "Nggak tahu Pak, teman kami seakan ada yang menuntun masuk ke sana," jawab Diki. "Jalan satu-satunya kalian harus menemui kuncen gunung ini," kata Pak Kades memberi solusi. "Gimana Pak tempatnya?" tanya Diki. "Di ujung desa. Di sana ada rumah satu-satunya di tengah sawah. Pas jalan di kaki gunung yang kalian lewati tadi. Namanya Ki Surya," jawab Pak Kades. "Oh iya, terima kasih Pak. Kita segera ke sana," jawab Diki. "Ya sudah, semoga berhasil," pungkas Pak Kades. Mereka pun pergi buru-buru. Entah ada sesuatu yang ingin mencoba menghalangi mereka. Dalam perjalanan melintasi kebun bambu, mereka dikejutkan dengan suara teriakan. "Ah!" Teriakan itu seakan menggema menyelimuti perjalanan mereka berdua. "Dik!" Suara itu mengerikan. "Aku takut, Dik." Laras berlari dengan sangat panik karena berpikir itu adalah suara dari Ridho yang terjebak dalam kampung gaib. Diki mencoba menenangkan Laras dengan kata-kata andalan. "Udah Ras, terus fokus, jangan panik." "Aku pun juga panik ini." Kabut terus menyelimuti mereka berdua saat Diki mencoba berhenti menghela nafas sejenak dan memalingkan pandangan ke pohon bambu. "Bangsat, Ras, itu pocong Ras. Jangan berhenti di sini Ras," teriak Diki dan dengan sekuat tenaga menarik Laras hingga hampir terjatuh. "Dik, aku nggak kuat Dik, aku nggak kuat," teriak Laras dan kali ini dengan tangisan kencang. Entah gangguan yang bertubi-tubi seakan tidak pernah habis. Sayup-sayup terdengar suara gamelan pengiring manten dan dari arah belakang seperti terdengar kereta kuda yang seakan-akan mengejar mereka. "Ya Tuhan, kenapa lagi ini?" keluh Diki dengan panik.
Setelah terus melihat mencari-cari dan dengan berbagai gangguan yang bertubi-tubi, akhirnya ketemu juga rumah kuncen seketika gangguan-gangguan itu menghilang. Dik, kok angker gini ya kayaknya? Sepi juga, gumam Laras. Jelas sepi lah, jam setengah 3 subuh. Orang-orang belum bangun, jawab Diki. Tiba di depan pintu, Diki pun mengetuknya. Beberapa lama kemudian, akhirnya ada yang buka. Seorang kakek tua. Siapa ya? Kakek itu menyapa. Maaf, apakah benar ini rumahnya Ki Surya? Tanya Diki. Iya benar, saya sendiri. Jawab kakek itu, yang ternyata adalah Ki Surya. Kita pendaki gunung Ki. Kami mengadakan camping di puncak. Kami mau minta pertolongan. Jawab Diki langsung pada pokok masalahnya dengan nafas terengah-engah. Masuk kalian, kita ngobrol di dalam saja. Ajak Ki Surya. Mereka pun masuk ke rumahnya. Pertolongan apa maksud kalian? Tanya Ki Surya. Kedua teman kami masuk ke hutan yang dipagar itu Ki. Tolong kami, jawab Diki. Apa? Ki Surya terbelalak mendengar ucapan Diki. Kalian benar-benar ceroboh. Apa kalian sudah minta izin ke warga desa? Mungkin mereka sudah ngasih wajangan sebelum kalian ke sana. Tanya Ki Surya dengan nada sedikit marah. Iya kek, kami sudah menemui Pak Kades. Beliau pun memang sudah wanti-wanti untuk tidak masuk ke situ. Tapi entah bagaimana, teman kami seperti nggak sadar masuk ke sana. Seperti ditarik sesuatu kekuatan. Jawab Diki. Sejenak Ki Surya termenung. Hanya satu yang bisa menolong mereka. Namun itu sulit dilakukan. Jika gagal, maka temanmu akan selamanya tinggal di sana, kata Ki Surya. Apa itu Ki? Tanya Diki. Sebentar, kata Ki Surya. Dia lalu masuk ke kamarnya dan kembali lagi. Kalian harus membawa kambing sebagai tumbal dan dikalungi kalung ini, kata Ki Surya sambil memberikan sebuah kalung. Tapi ingat, waktu kalian gak banyak. Kalian hanya punya waktu sebelum matahari terbit. Jika tidak bisa, maka temanmu takkan bisa keluar, kata Ki Surya. Segeralah kalian pergi sebelum terlambat, sambungnya. Iya Ki, kami akan berusaha. Kami pamit dulu Ki, terima kasih sudah membantu, jawab Diki sambil pamitan. Hati-hatilah kalian, jawab Ki Surya. Tanpa Fafifu was-was, mereka pun mencari kandang kambing terdekat. Diki dan Laras menyisir desa mencari kandang kambing, sambil terus melihat jam tangannya. Diki berjalan dengan kehati-hatian. Kita akan berhasil menyelamatkan mereka enggak ya? Tanya Laras. Enggak tahu Ras. Yang penting kita berusaha dulu. Tetap fokus pokoknya, kata Diki. Waktu menunjukkan pukul 3.15 dini hari. Dan mereka pun masih mencari kandang kambing untuk dibawa ke puncak. Alhamdulillah, itu kayaknya kandang kambing Dik. Laras menunjuk sebuah kandang di depan pekarangan rumah warga. Iya Ras, kita coba ke sana, jawab Diki. Setelah benar-benar yakin itu kandang kambing, Diki dan Laras pun menghampiri rumah yang dikira pemiliknya itu. Permisi, teriak Diki. Pintu rumah pun diketuknya, dan tak lama kemudian ada yang membuka. Aden yang tadi siang ketemu ya? Ada apa? Tanya seorang lelaki parubaya pemilik rumah itu. Oh, ini bapak yang tadi ya? Diki balik nanya yang ternyata adalah petani tadi pagi ditemui untuk menanyakan keberadaan rumah Pak Kades. Benar Den, jawab bapak itu. Pak, kami mau minta tolong. Ternyata teman kami memasuki hutan yang dipagar itu Pak. Mereka ada di sana dan gak bisa keluar. Kami telah menemui Bapak Kuncen. Katanya jalan satu-satunya harus dikasih tumbal kambing Pak. Ucap Diki menjelaskan. Apa? Kok bisa ke sana sih? Kan Mamang udah bilang. Jangan, bahaya, kata bapak itu kaget. Iya Pak, memang kami ceroboh. Panjang ceritanya Pak, maaf.
kami buru-buru. Tolong Bapak bantu kami butuh kambing, ucap Diki. Itu kambing milik Bapak kan? Telunjuk Diki mengarah ke kandang kambing dan bertanya. Tapi Bapak nggak punya kambing lagi, hanya itu tabungan Bapak, Den. Jawab Bapak itu seakan tidak ingin memihak kepada mereka berdua. Mamang tenang aja, saya akan membeli kambing Mamang 3 kali lipat. Bapak tunggu aja di rumah Pak Kades, mobil saya di sana, Mang. Tunggu saya kembali, ntar saya bayar. Gimana Pak? Tanya Diki. Ya udah Den, bawa aja, semoga ada hasilnya. Jawab Bapak itu. Ya Pak, makasih ya. Maaf, kami buru-buru Pak, kata Diki. Iya Den, silakan bawa. Jangan lupa lapor tim SAR dekat rumah situ. Jawab si bapak sambil menunjukkan arah. Mereka pun menuju ke rumah tim SAR dan menceritakan semuanya. Mereka berdua naik ke puncak ditemani 6 tim SAR. Seakan sudah menjadi hal biasa tim SAR itu menangani kejadian ini. Mereka berlari ke atas dengan melewati jalur warga lokal untuk bertani sehari-hari. Lama di perjalanan dan rasa capek yang mereka rasakan tak menghalangi semangat mereka untuk menolong Meli dan Rido. Ras, hampir setengah 6 pagi, tapi kita belum sampai. Cepat Ras, kata Diki. Sambil menarik kambing, Diki dan Laras terus berlari. Laras benar-benar merasakan capek yang luar biasa karena naik setengah lari di tanjakan terus-menerus. Mas, ini jalur warga lokal. Bentar lagi sampai puncak. Jalur ini biasa kami lewati saat ada kejadian-kejadian atau laporan dari pendaki yang sifatnya urgent, kata salah satu tim SAR itu. Tapi apakah teman kami bisa diselamatkan, Mas? Tanya Laras. Semoga ya Mbak, jawab tim SAR. Aku capek Dik, aku nggak kuat, keluh Laras. Ayo, kasihan Meli dan Rido. Kita mesti selamatkan mereka. Mereka teman baik kita, kata Diki menyemangati. Iya Dik, aku tahu tapi tenagaku sudah habis, jawab Laras seraya berhenti dengan nafas ngos-ngosan. Yaudah, kamu jalan pelan-pelan saja. Ikuti aku dari belakang, biar aku jalan agak cepat. Setelah sampai di sana, kamu tunggu aku di tenda dan beresin semua barang kita. Ntar aku ke sana, doakan saja agar aku dan mas-mas ini bisa bawa pulang Meli dan Rido, kata Diki. Ya udah, nggak apa-apa, aku sendiri saja. Ntar aku tunggu di tenda, jawab Laras. Jaga dirimu baik-baik ya, kata Diki. Iya, semoga berhasil, jawab Laras. Akhirnya, Diki meninggalkan Laras yang berjalan pelan. Karena kecapean luar biasa. Tepat setengah 6 pagi, Diki dan tim SAR baru sampai di depan pagar hutan itu. Tanpa menunggu lagi, mereka lalu memasangkan kalung pemberian kuncen itu di leher kambing dan menggiringnya masuk ke pintu pagar. Kambing itu pun masuk ke hutan itu. Beberapa saat kemudian, kampung yang tadinya terlihat terang tiba-tiba saja berubah menjadi hutan kembali. Dan samar-samar terlihat wanita berjalan dengan sempoyongan ke arah Diki. Mil, Mila, teriak Diki dengan keras. Mila pun menghampiri Diki dan tim SAR dengan raut wajah yang kebingungan. Mila, Rido mana Mil? Tanya Diki kepada Mila. Bukan jawaban yang didapat, namun teriakan tangis yang keluar dari mulut Mila menggema memecah hening pagi itu. Duh, gawat nih, gumam salah satu anggota SAR. Gawat kenapa Mas? Mana Rido? Rido bisa diselamatkan Mas? Tanya Diki dengan panik. Para tim SAR berdiskusi satu sama lain, dan 2 anggota turun ke Mbokyem untuk menghalau pendaki lain naik ke puncak. Para pendaki lain diperingatkan untuk menuruni gunung dan seperti diusir dari Gunung Lawu karena ulah Rido dan teman-temannya. 2 orang tim SAR pun membawa Diki
Mila dan Laras kembali ke base camp dan dua orang masih stay di puncak. Entah apa yang akan dilakukan oleh mereka. Ishak tangis, lelah, dan rasa kantuk menyelimuti perjalanan turun gunung mereka bertiga. Seakan tak menyangka, kawan seperjuangan menghilang dengan cara yang mengerikan. Sesampainya di rumah Sar, sudah banyak orang berkumpul termasuk Pak Kades, Kuncen, dan bapak pemilik kambing. Kami semua menceritakan kejadian yang dialami di puncak, dan beberapa pertanyaan terlontar dari mulut Kuncen gunung itu kepada Meli. Dan ia menceritakan apa yang dialaminya di kampung gaib itu. Cerita Meli dan Ridho. Jadi saat Meli yang baru saja memasuki kampung itu mencoba menenangkan pikirannya, dia perlahan berjalan sambil terus melihat ke sekeliling kampung itu dengan harapan menemukan Ridho kekasih hatinya. Tiba-tiba tepat di hadapannya, Meli melihat seorang nenek bertongkat berjalan membelakanginya. Badan Meli gemetaran. Ih nenek, manusia apa setan ya? Ya Tuhan, lindungilah hamba. Gemam Meli. Dia lalu memberanikan diri menyapa si nenek yang berjalan mendahuluinya. Maaf nek, saya mau nanya. Nenek lihat seorang pemuda masuk sini enggak? Saya lagi mencarinya. Tanya Meli. Gak usah kau cari, tak akan ketemu. Karena setiap manusia yang masuk ke sini akan menjadi warga di sini untuk selamanya. Si nenek menjawab tanpa menoleh ke arah Meli. Sejenak, Meli terdiam. Dia bermaksud mau menanya kembali, tapi si nenek sudah nggak ada. Loh, kok tiba-tiba hilang? Aneh, kata Meli dalam hati. Apa maksudnya si nenek tadi ya? Duh Ridho, lu kemana sih? Please ketemu dong. Lu bikin gue jadi ketakutan gini tahu. Gemam Meli. Begitu lagi berjalan bagai maling yang mengendap-endap. Saat Meli melihat anak-anak yang bermain kelereng dan wanita yang lagi menyisik kuku di kepala teman wanita satunya lagi. Dia juga melihat wanita paruh baya lagi nyapu, sama persis dengan yang tadi dilihat. Kan, tapi mereka benar-benar sulit mengerti, pikir Meli. Selagi diselimuti berbagai pertanyaan dalam benaknya, tiba-tiba Meli melihat seorang anak sedang memakan mentah daging kelinci. Mulutnya berlumuran darah. Meli terus melihatnya. Anak itu terdiam, kemudian menoleh ke arah Meli. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, giginya bertaring, dan rambutnya gondrong acak-acakan. Perlahan Meli mundur. Meli menjerit ketakutan dan lari pontang-panting tanpa arah tujuan. Sesaat ia berhenti sambil melihat ke belakang. Takutnya anak itu mengejarnya, tapi ternyata enggak. Namun begitu membalikan badan, nenek yang tadi ada lagi di hadapannya. Nek, tunggu. Meli teriak menghampiri si nenek. Si nenek pun berhenti. Belum juga Meli ngomong, si nenek membalikan badan menghadap ke arah Meli. Kaget luar biasa. Melihat nenek itu matanya merah menyala dan mukanya rusak. Nenek itu kemudian cekikikan dengan suara seram sambil mendekati Meli. Meli menjerit ketakutan. Dia hanya bisa memejamkan mata dan melipatkan tangan di dadanya. Jangan ganggu aku nek, aku nggak salah apa-apa, ucap Meli memohon. Tapi sebuah tangan meraba pundak Meli. Meli pun menjerit. Ini aku Mel, Ridho, ucap sebuah suara. Begitu Meli membuka matanya, ternyata benar Ridho ada di hadapannya. Meli pun mendekapnya erat. Iya Mel, kamu kenapa kesini? Ini tempatnya benar-benar angker, tanya Ridho. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Kenapa kamu nekat sih? Meli balik bertanya. Aku nggak tahu Mel. Awalnya aku mimpi. Pas sadar aku ada di tempat ini. Aku nggak tahu. Maafkan aku membuat kamu takut. Jawab Ridho. Ya sudah, kita bahas di luar saja nanti. Yang penting kita harus keluar dulu dari tempat ini.
Ini tempat benar-benar tempat setan, kata Meli. Ya Mel, Rido pun memegang tangan Meli dan mereka pun beranjak pergi mencari jalan keluar. Namun Meli seakan lupa dari arah mana dia tadi masuk. Terus, kita ke arah mana Mel? Aku masuk sini kan gak sadar. Mungkin kamu lebih tahu, tanya Rido. Kenapa aku lupa ya, jawab Meli. Mereka pun berhenti sejenak. Mau kemana kalian? Tiba-tiba seseorang bertanya dari belakang. Serentak mereka membalikkan badan. Betapa kagetnya mereka, sosok kakek tua dengan kepalanya yang hampir putus dan mukanya hancur di depan mereka. Ah! Seketika mereka teriak keras dengan muka pucat dan sangat ketakutan. Kalian tak akan bisa keluar, tak akan bisa keluar, kata kakek itu dengan suara erangan menyeramkan. Meli dan Rido pun terus berlari namun naas. Jalan keluar pun tak mereka temukan. Kita terjebak Mel, gak bisa keluar. Padahal tempat ini gak begitu luas. Jika kita melihatnya dari luar tadi, bahkan kita tak mampu melihat adanya pagar pembatas. Tempat ini seakan tak ada ujungnya. Aneh, kata Rido. Terus kita gimana? Aku gak mau tinggal selamanya di sini. Semoga saja Diki dan Laras kembali ke sini membawa orang yang mampu mengeluarkan kita, ucap Meli ketakutan. Dengan panik, mereka melihat banyak sosok menyeramkan. Semua keluar dari pintu rumah, berjalan mendekat. Sosok tubuh tanpa kepala, pocong, sosok yang berjalan merangkak, dan anak kecil yang sedari tadi bermain kelereng tiba-tiba berubah menjadi sosok anak-anak yang sangat menyeramkan. Semua mata melotot melihat ke arah mereka berdua. Tenang, kita harus mengalahkan rasa takut ini. Kamu harus tetap pegang erat tanganku supaya kita tetap bersama. Bacalah doa semampu yang kamu tahu, ucap Rido menenangkan. Kalian akan mati pelan-pelan. Jasadmu akan membusuk di sini, dan ruh kalian akan menemani kami di sini untuk selamanya, kata sosok menyeramkan dengan suara serak khas nenek lampir yang memanggil Grandong. Rido tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasakan takut yang luar biasa, begitupun dengan Meli yang terlihat menangis sesenggukan. Tiba-tiba datang seorang kakek yang kepalanya hampir putus dan bermuka hancur. Dia menghampiri Rido sambil membawa daun yang ditekuk berisi darah. Minumlah, kata kakek itu. Gak mau, itu darah. Pergi kalian, jangan ganggu kami. Kakek itu lalu tertawa memecahkan suasana. Pegang dia, aku akan paksa dia minum ini, kata si kakek. Kemudian puluhan makhluk aneh itu mendekat dan semakin dekat. Ini tumbal siapa ini? Siapa lagi yang meminta pesugihan? Kata sosok nenek itu. Perlahan semakin dekat, Rido dan Meli seperti dikepung oleh makhluk-makhluk mengerikan. Mereka berdua pasrah dengan keadaan yang menimpanya. Menangis pun percuma. Sebelum sosok-sosok itu menyentuh Rido dan Meli, entah dari arah mana terdengar suara lengkingan kambing. Dan samar-samar terlihat di belakang Meli dan Rido muncul sosok seperti ulama berkain sorban dengan membawa seekor kambing hitam yang memakai kalung. Setelah kejadian itu, kambing yang semula terlihat menyeramkan dan angker dengan penghuni makhluk-makhluk aneh berubah menjadi hutan dengan pagar yang mengelilinginya. Meli mendengar ada yang memanggil namanya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghampiri sumber suara itu. Benar saja, saat Meli mengikuti sumber suaranya, ia bertemu dengan Diki dan rombongan tim SAR. Rido kemana Mel? Rido kemana? Begitulah yang sempat Meli dengar dari Diki sebelum lelah dan pingsan menghantam raga Meli. Kembali ke basecamp tim SAR. Mendengar cerita yang dialami Meli, Kuncen gunung itu segera bergegas untuk melakukan ritual khusus. Ia mengajak Meli dan Pak Kades untuk menuju ke pemakaman yang ada di desa sebelah dengan jarak tempuh sekitar setengah jam menggunakan roda 4. Dua orang tim SAR yang masih di puncak gunung menanti dengan cemas kabar dari bawah karena sebelumnya sudah membawa HT. Pada saat itu memang suasana menegangkan, baik yang di atas ataupun yang di base camp.
Ritual darah ayam hitam dilakukan oleh kuncen itu di makam keramat demi mengembalikan Ridho yang masih terjebak dalam kampung gaib itu. Entah apa yang terjadi pada Ridho saat itu. Suara teriakan-teriakan terdengar cukup keras baik oleh tim SAR ataupun kami yang sedang dalam ritual di makam. Tiba-tiba, duar, terdengar suara ledakan yang sangat keras dari balik pagar hutan puncak gunung. Dan suara jerit kesakitan mengelilingi makam keramat tempat ritual dilakukan. Tak lama berselang, kami yang berada di area pemakaman disuruh untuk menyingkir sebentar oleh kuncen. Mungkin ada sebuah perjanjian khusus yang dilakukan oleh juru kuncen itu dengan dedemit yang ada di balik pagar hutan puncak gunung. Juru kuncen pun keluar makam keramat tersebut, namun terdapat bekas luka pada pergelangan tangannya seperti sayatan. Kami kembali menuju rumah tim SAR dengan harap-harap cemas mendapatkan kabar baik dari puncak gunung. Waktu demi waktu kami menunggu, dan setelah hampir 5 jam kami mendapatkan kabar dari tim SAR bahwa Ridho telah ditemukan di pos 4 Gunung Lawu, tepat di sebelah makam. Tubuh Ridho ditemukan terkapar dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya, dan tim SAR pun segera membawa Ridho turun gunung untuk mendapatkan pertolongan. Kami semua berkumpul dalam satu ruangan untuk mendengarkan penjelasan dari kuncen itu. Dan rupanya beliau telah melakukan perjanjian khusus dengan penghuni hutan tiap malam Jumat Kliwon. Harus disediakan sesajen berupa 7 ekor ayam hitam yang dikirimkan lewat media makam keramat itu. Ras, itu kalung yang melekat pada leher Mila bukannya yang kita kalungkan pada kambing tadi ya? Tanya Diki kepada Laras. Iya ya Dik. Ras, bawa sini kalungmu, pinta Laras kepada Mila. Rupanya Mila tidak menyadari bahwa ada kalung yang melekat di lehernya. Mila pun memberikan kalung itu kepada Laras dan mengembalikan ke kuncen yang telah menolong teman-temannya. Tak ada lagi ungkapan yang bisa tertuang selain berterima kasih. Yang sebesar-besarnya kepada kuncen, tim SAR dan segenap warga yang terlibat. Diki pun menepati janjinya untuk mengganti kambing milik petani tadi yang telah diberikan kepadanya dan mengganti biaya ritual yang ditanggung oleh kuncen selama 3 bulan ke depan. Mereka berempat memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa itu untuk memulihkan keadaan Ridho. Sebuah pengalaman yang mengerikan dan mengancam nyawa. Lebih-lebih jika singgah ke tempat yang sekiranya asing, memang lebih baik untuk menjaga sikap, karena kita semua hanyalah tamu. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Gimana nih menurut kalian teman-teman kisahnya? Serem gak? Nah, bagi teman-teman yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like videonya dan klik juga tombol subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.